Konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran dari buku Akari versi 1 di bab kedua ini ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari dari bab 1 ya teman-teman. Saya harap teman-teman sudah menghafalkan kotoba dan juga bunpo yang ada di bab sebelumnya. Dan sebelum saya mulai untuk bab 2 ini, teman-teman diharapkan sudah hafal untuk kotobanya dulu ya, karena kali ini saya hanya akan membahas bunpo atau pola kalimatnya saja. Oke, langsung saja kita akan mulai dari bunpo yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar cara menunjukkan benda dalam bahasa Jepang. Nah, di sini ada beberapa cara teman-teman, yang mana berbeda-beda untuk pengertiannya. Yang pertama, di sini ada kata kore ya. Kore itu artinya ini. Yang mana artinya adalah benda yang dimaksud itu dekat dengan si pembicara ya. Jadi saya bilang di sini kore ya, yaitu di sini, ini gitu ya. Dekat dengan saya. Berbeda dengan yang di sini ya, teman-teman. Kalau untuk sore, sore artinya itu. Yang mana bendanya itu dekat oleh lawan pembicara. Seperti itu ya. Jadi misal saya di sini kemudian ada lawan bicara di depan saya, dia sedang membawa apel contohnya. Nah, jadi saya bisa bilang apel itu pakai sore, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada namanya are. Nah, kalau untuk are itu tidak dekat oleh pembicara maupun lawan bicara ya. Tapi untuk are ini digunakan untuk benda yang jauh dari keduanya ya. Jadi misal ada jauh di sana seperti itu. Jadi dari lawan bicara dan saya itu jauh dari benda tersebut. Gitu teman-teman. Nah, kalau sudah bisa untuk membedakan tiga ini, kore, sore, dan juga are, maka kita lanjut ya. Di sini ada untuk partikel wa. Teman-teman masih ingat ya, kemarin kita sudah pernah belajar untuk penggunaan partikel wa ya. Kemudian diikuti dengan kata benda di sini. Nah, jadi kalau misal saya tadi mau bilang ini adalah buku, yang mana bukunya itu dekat dengan saya, maka saya bilangnya korewa, kemudian buku adalah hong ya. Jadi di sini dimasukkan kata bendanya hong, jangan lupa ditutup dengan kata des. Jika ini kalimatnya positif. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tadi saya bilangnya korewa hong des. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selain bisa digunakan untuk kata kerja yang positif, di sini kita juga bisa untuk bertanya ya teman-teman, yang mana caranya di akhir kita harus tambahkan partikel K. Seperti itu ya teman-teman. Contohnya misal untuk lawan bicara saya membawa buku. Kemudian saya ingin bertanya, apakah itu buku? Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi saya bilangnya sore wa hong desu ka? Seperti itu ya teman-teman. Oke, saya kira cukup mudah ya untuk menghafalkan perbedaan antara tiga kata ini. Biar lebih paham, kita lihat contoh kalimatnya ya di sini. Ada yang pertama, kore wa kutsu desu. Nah, ini kita translatekan dari partikel wa dulu ya. Ini adalah seperti itu, kemudian kutsu ya, artinya sepatu. Kemudian ditutup dengan des. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk contoh yang kedua. Di sini ada sore wa watashi no jitensha desu. Nah, di sini kita translatekan dari partikel wa dulu teman-teman, yaitu itu ya, yang mana dekat oleh lawan bicara ya, itu. Kemudian di sini ada jitensha, sepeda milik saya. Nah, masih ingat ya teman-teman, di sini ada partikel no yang bisa diartikan kepemilikan. Seperti itu. Nah, untuk yang pertanyaan bagaimana? Di sini ada contohnya ya. Arewa nan desu ka? Nah, misal dari si pembicara dan juga lawan bicara itu tidak tahu benda yang ada jauh di sana itu apa. Nah, jadi untuk pertanyaannya menjadi arewa nan desu ka? Gitu ya. Artinya itu apa, yang jauh di sana itu apa, seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga ada ilustrasinya ya, bahwa di sini ada pembicara, kemudian ada tas nih di sini. Dia mau bilang kalau ini adalah tas. Nah, seperti itu. Berarti si pembicara itu bilangnya korewa kabang des. Seperti itu ya teman-teman. Nah, berbeda dengan yang gambar kedua. Di sini yang membawa tas itu adalah si lawan bicara ya. Di sini dekat oleh
lawan bicara. Maka dia menggunakan kata sore untuk menunjuk benda ini ya teman-teman, sehingga menjadi sore wa kabang des. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir ini sangat-sangat berbeda teman-teman, karena dari si pembicara dan juga si lawan bicara itu bendanya jauh ya. Jadi nggak deket antara dua ini, tapi ada jauh di sana. Nah, maka kita pakainya are gitu ya. Jadi dia nunjukin, lihat itu are wa kabang des. Nah, misal seperti itu teman-teman. Oke, selain bilang untuk menunjukkan kata benda menggunakan kore, sore, are, dalam bahasa Jepang ini juga ada nih untuk menunjukkan benda menggunakan kono, sono, dan ano. Nah, teman-teman perlu ingat penggunaan kore dan juga kono itu berbeda ya teman-teman. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan kata kono, maka di sini harus diikuti dengan kata bendanya terlebih dahulu teman-teman. Ya, baru bisa diikuti dengan partikel wa. Jadi kalian nggak bisa nih pakai kono, kemudian misal langsung wa. Nah, kayak gitu nggak bisa ya teman-teman. Di sini harus diikuti kata bendanya dulu, seperti itu. Nah, setelah itu, setelah partikel wa, maka di sini diikuti kata benda lagi, baru diakhiri des untuk kalimat positif dan ka untuk pertanyaan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi contohnya di sini ada kono pasokong wa chichi no pasokong des. Nah, jadi di sini kita menjelaskan dari partikel wa dulu ya. Jadi laptop ini gitu ya teman-teman. Jadi di sini tidak hanya ini saja tapi sudah menunjukkan bendanya di sini ya. Laptop ini kemudian kita translatekan ke belakang, laptop milik ayah. Seperti itu teman-teman. Biasanya untuk kata bendanya di sini ya, kata benda yang pertama dan juga yang kedua letaknya di sini itu sama teman-teman ya, menunjukkan benda yang sama. Jadi di sini kalau dia jelasin pasokong ya, di belakang sini juga menjelaskan pasokong. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada untuk contoh yang kedua. Di sini ada sono eiga kang wa shacho no desu. Gitu ya, ada sono eiga kang wa shacho no desu. Nah, kita lihat dari translate partikel wa ke belakang dulu ya. Ada bioskop itu, gitu ya teman-teman. Di sini langsung diikuti dengan bendanya yaitu bioskop ya. Jadi menunjukkan bioskop itu, kemudian di sini ada partikel no di akhir ya, yang mana menunjukkan kepemilikan teman-teman, yaitu milik sacho atau milik direktur. Nah, perlu teman-teman ingat, sebetulnya untuk kata benda yang di akhir, ketika tidak disebutkan setelah partikel no, itu boleh teman-teman. Karena ini sudah termasuk konteksnya membahas tentang bioskop ya teman-teman. Tapi kalau misal teman-teman ingin mengikutkan ega kang ini di belakang juga boleh teman-teman. Jadi misalnya sono ega kang wa sacho no ega kang des. Nah, seperti itu boleh teman-teman. Atau kalau disingkat seperti ini juga boleh. Secara pengertian itu sama ya. Yang mana bioskop itu milik direktur. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada contoh yang ketiga di sini ya, ano shatsu wa dare no shatsu desu ka? Nah, ini adalah bentuk pertanyaan ya, teman-teman, karena diakhiri dengan partikel ka di sini ya. Coba kita translatekan dari partikel wa ke belakang dulu ya. Artinya baju itu ya, di sini ada kata ano, berarti letak bajunya itu jauh ya dari si pembicara ataupun lawan bicara gitu ya. Jadi baju itu kemudian baju milik siapa? Nah, di sini ada kata tanya dare ya. Dare di sini artinya siapa? Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian ada untuk jawabannya ya, cara responnya seperti ini. Ano shatsu wa rupa sang no desu. Ya, jadi ada untuk cara meresponnya. Ano shatsu wa rupa sang no desu. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita coba translatekan dari partikel wa dulu ya. Jadi baju itu ya yang jauh letaknya di sana itu milik saudara Rupa. Seperti itu teman-teman. Di sini juga tidak kita sebutkan lagi shatsunya juga tidak apa-apa ya karena sudah merujuk pada baju itu tadi. Seperti itu teman-teman. Saya kira cukup mudah ya di sini untuk menunjukkan benda dan teman-teman perlu diperhatikan mana yang harus diikuti dengan kata benda dulu yaitu
menggunakan kono, sono, ano, atau yang langsung bertemu dengan partikel wa. Yang tadi ya bunpo pertama menggunakan kore, sore, dan juga are. Oke, kalau gitu kita lihat untuk bunpo yang ketiga ya teman-teman. Di sini kita akan belajar untuk bilang kata untuk memilih ya, atau di sini pengertiannya atau ya, kata benda satu atau kata benda dua. Nah, berarti di sini si pembicara itu mau menanyakan nih, dia nggak yakin nih atas benda ini tuh kata benda satu atau kata benda dua sih, kayak gitu teman-teman. Kita lihat contohnya ya di sini ada kore wa shashin desu ka, shimbun desu ka. Ini ada dua nih untuk kata pertanyaannya ya, ada desu ka, kemudian di belakang juga diikuti dengan desu ka ya. Jadi dia itu tidak yakin nih. Jadi benda ini tuh majalah kah atau koran kah? Kayak gitu ya. Atau bisa juga ini majalah atau koran. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi setelah bendanya langsung diikuti dengan deska. Di belakang juga deska. Kayak gitu ya untuk cara bertanya. Kita lihat untuk cara menjawabnya. Si lawan bicara tinggal bilang singbung des. Nah kalau misal jawabannya adalah oh ini tuh koran gitu ya. Langsung bilang simbung des gitu. Tapi kalau misal jawabannya majalah berarti langsung saja dijawab zashin des. Kayak gitu teman-teman. Kemudian ada untuk contoh yang kedua ya di sini. Ano hito wa Tomo sang desu ka? Sato sang desu ka? Nah, di sini dia itu merujuk kepada orang ya, teman-teman. Jadi dia melihat orang itu yang letaknya itu jauh ya, dia ada jauh di sana. Itu namanya tuh Tomu ya atau Tom ya, namanya tuh Tom atau saudara Sato. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi dia menanyakan orang ini tuh namanya yang Tom atau nama Sato. Seperti itu ya teman-teman. Ketika si lawan bicara sudah tahu ya, misal di sini ada Tomu sang des ya, sudah tahu oh itu saudara Tom. Nah, kayak gitu bisa bilangnya Tomu sang des kayak gitu teman-teman. Kalau misal orangnya adalah saudara Sato, berarti langsung saja bilang Sato sang des kayak gitu ya teman-teman. Oke, saya kira cukup mudah ya teman-teman untuk Bunpo di bab 2 kali ini. Ya, tidak terasa ternyata sudah ada di penghujung video teman-teman. Nah, saya harap teman-teman selalu semangat ya belajarnya karena bahasa Jepang itu sebenarnya gampang kok teman-teman. Asal kalian semangat untuk selalu belajar. Oke, kalau gitu saya tutup untuk videonya. Ja Nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Hai, minasan, mata mite ne.